Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bihi Tabel Amaris Mendra Putri dari 12 IPA 6 absen 16. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan uji makanan terhadap makanan-makanan atau barang-barang konsumsi yang dapat saya temukan di rumah saya. Yuk, simak video ini. Percobaan pertama, uji amilum. Alat yang diperlukan adalah wadah yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah makanan yang ingin diuji. Bahan yang diperlukan antara lain betadin. Pada umumnya, uji amilum dilakukan dengan menggunakan larutan iodin. Namun, karena saya tidak memiliki larutan iodin, saya menggunakan betadin yang mengandung iodin povidon sebesar 10%. Bahan-bahan selanjutnya adalah makanan-makanan yang ingin saya uji amilumnya, antara lain pisang, kentang, nasi putih, susu sapi segar, mayones, dan larutan tepung sagu. Langkah kerjanya yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Langkah kedua adalah teteskan betadin pada setiap makanan yang ingin diuji amilumnya. Makanan yang mengandung amilum akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Langkah ketiga, tunggulah beberapa saat dan amati jika ada perubahan warna pada makanan. Hasil percobaan. Berikut adalah hasil percobaannya. Pada pisang terjadi perubahan warna menjadi ungu kebiruan yang artinya pisang mengandung sedikit amilum. Berbeda dengan kentang, pada kentang terlihat dengan sangat jelas terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman yang artinya kentang kaya akan amilum. Seperti pada kentang, nasi putih pun mengalami perubahan warna yang sangat signifikan menjadi biru kehitaman yang artinya nasi kaya akan amilum. Selanjutnya, pada susu sapi segar tidak terlihat perubahan warna sama sekali yang artinya susu sapi segar tidak. Selanjutnya, terlihat pada mayones terjadi sedikit perubahan warna menjadi ungu kebiruan yang artinya mayones mengandung sedikit amilum seperti pada. Terakhir, pada larutan tepung sagu terlihat dengan sangat jelas terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman yang artinya tepung sagu mengandung amilum yang tinggi. Kesimpulan, makanan yang mengandung amilum akan mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman jika ditetesi dengan larutan iodin. Dalam percobaan ini digunakan betadin yang mengandung iodin povidon sebesar 10%. Dalam percobaan ini terbukti bahwa nasi, kentang, dan larutan tepung sagu memiliki kandungan amilum yang tinggi, mayones dan pisang mengandung sedikit amilum, dan susu tidak mengandung amilum. Percobaan kedua, uji lemak. Alat yang diperlukan antara lain wadah yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah makanan yang ingin diuji dan spatula kecil. Bahan yang diperlukan antara lain kertas HVS yang sudah dipotong sesuai dengan jumlah makanan yang ingin diuji dan makanan-makanan yang ingin diuji. Di sini saya menggunakan saus sambal, olesan keju, selai buah krem, margarin, dan alpukat. Cara melakukan uji lemak adalah dengan mengoleskan makanan yang ingin diuji pada kertas menggunakan spatula. Makanan yang mengandung lemak akan mengubah permukaan kertas yang diolesi menjadi transparan. Langkah kerja uji lemak. Langkah pertama adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Langkah kedua adalah lakukan uji lemak dengan cara mengoleskan setiap makanan menggunakan spatula pada kertasnya masing-masing. Ingat untuk terus membersihkan spatula setelah menggunakannya untuk mengoleskan makanan. Langkah ketiga adalah tunggu dan amati perubahan yang terjadi pada kertas setiap makanan. Hasil percobaan. Berikut adalah hasil percobaannya. Pada selai buah prem tidak terlihat ada perubahan yang terjadi pada kertas, yang artinya selai buah prem tidak mengandung lemak. Selanjutnya, pada margarin terlihat dengan sangat jelas di permukaan yang diolesi margarin, kertas berubah menjadi transparan, yang artinya margarin mengandung lemak yang tinggi. Selanjutnya, pada alpukat terjadi sedikit perubahan pada kertas, tetapi tidak begitu signifikan, yang artinya alpukat mengandung sedikit lemak. Lalu, pada saus sambal juga terjadi sedikit perubahan, yang artinya saus sambal mengandung lemak. Dan yang terakhir, pada olesan keju terjadi sedikit perubahan juga pada kertas yang artinya olesan keju mengandung lemak.
Jika diurutkan dari makanan paling tidak berlemak sampai yang paling berlemak, beginilah kira-kira urutannya. Kesimpulan, makanan yang mengandung lemak jika dioleskan pada kertas akan menyebabkan kertas berubah menjadi transparan. Dalam percobaan ini terbukti bahwa margarin adalah makanan paling berlemak dari antara semua yang diuji kandungannya, disusul oleh saus sambal, lalu olesan keju, dan terakhir alpukat. Pada percobaan ini ditemukan bahwa selai prem sama sekali tidak mengandung lemak. Percobaan ketiga, uji protein. Alat yang diperlukan antara lain wadah besar, di sini saya menggunakan panci, Anda dapat menggunakan baskom. Selanjutnya wadah-wadah kecil yang sudah disesuaikan jumlahnya dengan jumlah sampel yang ingin diuji, dan pipet. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain makanan-makanan atau produk konsumsi yang ingin diuji kandungan proteinnya. Di sini saya menggunakan larutan kopi, putih telur, kecap, dan larutan susu bubuk coklat. Bahan selanjutnya adalah air panas dan asam cuka. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Langkah kedua, letakkan setiap sampel ke dalam wadah besar dan isi wadah besar dengan air panas. Pastikan tidak ada air yang masuk ke dalam wadah sampel ya. Langkah ketiga adalah teteskan asam cuka pada setiap sampel menggunakan pipet. Langkah keempat adalah tunggu beberapa saat dan amati perubahan yang terjadi pada setiap sampel. Sampel makanan yang mengandung protein akan mengalami koagulasi atau penggumpalan. Hasil percobaan. Pada kecap terlihat ada sedikit penggumpalan pada dasar wadah, yang artinya kecap mengandung protein. Selanjutnya, pada larutan kopi tidak terlihat sama sekali ada penggumpalan, hanya ada ampas pada dasar wadah yang artinya kopi tidak mengandung protein. Selanjutnya, pada larutan susu bubuk coklat terlihat dengan sangat jelas terjadi penggumpalan yang artinya susu bubuk coklat kaya. Begitu pula pada putih telur, terlihat dengan sangat jelas terjadi penggumpalan yang artinya putih telur kaya akan protein. Kesimpulan, makanan yang mengandung protein jika diteteskan asam cuka atau CH3COOH dalam keadaan suhu yang relatif tinggi akan mengalami koagulasi atau penggumpalan. Dalam percobaan ini terbukti bahwa minuman susu bubuk coklat, putih telur, dan kecap mengalami koagulasi sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka kaya akan protein. Berbeda dengan kopi, kopi tidak mengalami koagulasi yang artinya kopi tidak mengandung protein. Sekian dari saya dan terima kasih.